Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sebelum dimulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan, ayo pimpin doa. Berdoa di depan. Topik tentang pendidikan global, toleransi. Bapak mau tanya apa yang kalian ketahui tentang toleransi? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Ya, silakan. Saling menghargai. Saya menghargai, boleh. Ada lagi, Jung. Dari laki-laki bisa kalah perempuan. Toleransi apa? Menghormati. Iya, bagus. Ada yang menghormati. Ada lagi, satu lagi aja. Toleransi, setiap hari kita dengar harus toleransi. Ada yang tahu? Ada lagi? Menghargai tentang perbedaan. Ya. Jadi toleransi itu tadi yang benar ya, menghargai, menghormati tentang keberagaman budaya, suku, ras dan agama. Jadi tidak boleh rasis ya. Kalau bahasa sekarang itu rasis. Pembelajarannya ya. Tentang toleransi, harmoni dan keberagaman serta pasti nilai-nilai Pancasila dan adil. Itu ya. Di sini Bapak punya satu video, tolong kalian simak videonya baik-baik. Catat. Coba sekarang catat dulu, catat. Coba sekarang catat dulu setiap kelompok ribet kelompok dulu. Enggak, sok. Catat dulu tolong ini untuk baca ini dicatat dulu, sebelum nanti kita masuk ke video. Silakan begini. Nah, sekarang coba kalian tonton video yang pertama kita. Disimak dan dipahami dengan baik. Dari semua saatnya bagi-bagi rezeki, masakin banyak biar gak membazir pergi sama orang. Oh iya, kita kebetulan nanti di bulan Desember karena mau katakan keluarga aku. Oh, Excel, kenalin saya Budina. Mas Excel, ini Budina Mas. Oh iya. Ikut malu nanti temennya yang
Tetap sudah tahu ya kan? Pinggir dulu deh, mau kasih lembaga jadi menawar. Terima kasih banyak. Jadi dikembalikan jadi. Ya, penting. Kenapa nggak langsung kembalikan dirinya orang? Ini toh, ini kenapa-napa? Lalu kau bisa mendayakan. Tapi ini waktu acara buka puasa di Pusat Negari kemarin toh, waktu tak bawakan makanan, tahu tidak ada yang mau makan. Jangan karena makan, nasi pun saya tidak kok. Rasa-rasa tuh itu makanan yang dibawa, nah uang sih. Padahal saking hati ibu. Kenapa ibu? Karena beda ada mata, apa ini? Kalau beda agama, kenapa kan? Astaga Tuhan, karena pikir tuh, semua kita masak, ngadu bagi tuh. Terima kasih banyak ya. Iya deh. Terus bagaimana cara supaya kita terima menantang? Nah, ini masuk. Oh, iya di baca ini baik. Yo. Sesuai dipelajari tadi, menurut ajaran mereka, peralatan masak yang sudah terkontaminasi daging babi harus bersih dari rasa, warna, dan bau. Terus, bagaimana daging babi yang dibukas? Makanya, jangan sampai terkontaminasi. Pokoknya, itu ayam dicuci sampai betul-betul bersih. Usaha masakan, usahakan bisa menggunakan. Saya tak bisa masak. Kita bikinkan masakan harus putih. Intinya, masa sesuai ajaran mereka kan? Pastikan juga bumbu tidak mengandung babi dan pastinya halal. Masakan istimewa, rasa dan banyak pakai kok khas Bugis sudah siap. Semangat kau saudara, yang dunia mulai. Tidak sudah mulai. Serius kok? Banyak di lantai ini. Sudah beda, kita usah dimakan. Nanti bicara-bicara supaya bisa dibuka. Sekarang dia. Jangan lagi ada perutku. Belum dilihat udah tanah ini ya, masih keras, kayak beras. Oh, beras. Kerjaan rumah udah selesai, tinggal Mises nyalakan bulan. Tuh, kotak apa? Kok gede banget? Punya siapa itu? Wow, keren banget. Alah, burung tadi kok ya repot-repot dadak balik ke barang loh. Ini kira-kira bisa berapa?
materi tentang toleransi. Setelah kalian tadi menonton, coba apa amanat pelajaran apa yang bisa kita dapatkan? Ya, Saya Febri Setiawan. Demi apapun, jika ada niat pasti akan terlaksana. ya bagus. Demi apapun jika ada niat kita terlaksana. Tepuk tangannya mana? Tidak bagus. Jawabannya ada lagi. Amanat apa yang kedua? Yang pertama. Ayo, ada lagi amanat apa yang dapat didapat? Ya. Ya, bagus. Perbedaan itu bukan penghalang buat berbagi. Benar. Bukannya. Ya, bahkan Rasulullah SAW pun menjalin hubungan khususnya dalam berniaga terhadap muamalah itu dengan kaum Yahudi, kaum Nasrani, itu tidak ada permasalahan. Jadi kalau misalkan orang punya teman muslim ini buat orang, jangan dikasih, jangan temenin apa karena dia itu gini itu tidak boleh ya. Coba kita berteman tapi kita saling bertoleransi selama kita bisa menjaga jarak dengan teman kita. Itu ada yang meminta makan, ada yang meminta makan, ada yang meminta makan, ada yang meminta makan. Sebab kurang. Ada yang menambahkan? Ya, carilah permasalahan konflik toleransi yang pernah terjadi dan bagaimana solusi untuk mengatasinya. Kemudian presentasikan di depan kelas bersama kelompok. Berarti kalian harus membagi kelompok. Coba kalian bagi 5 kelompok. Yuk. Silakan di kelompok dulu. Bapak akan ya BP kelompoknya udah dapat kelompok masing-masing udah. Bapak akan membagikan beberapa kasus yang dimana nanti kalian dicermati kasus ini tuangkan dalam pemikiran kalian dan diskusi kalian, nanti kalian di presentasikan ke depan kelas hasil diskusi kalian ya. Nanti tiap kelompok Bapak bagikan satu kasus ya, nanti kalian berdiri. Ngerti? Silakan. Silakan. Cepat ya Feb. Penolakan dari masyarakat sekitar terkait izin pembangunan rumah ibadah. Kerja tersebut telah mengantongi izin resmi dari pemerintah kota. Kelompok masyarakat yang berorientasi menolak keberadaan kawasan mereka. Penolakan ini oleh masyarakat atas pembangunan gereja yang dianggap tidak sesuai dengan komitmen memastikan masyarakat ketika Mahkamah Agung
Menyelesaikan sama penyelesaian Solusinya. Coba. Kalau udah siap, Bapak minta dari kelompok 1 dulu, kelompok Febri untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Maka perwakilan saja, boleh berdua. Kalau masalahnya kurang solusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah di cerita tersebut, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Masalah dari cerita kasus pembakaran wihara di Tanjung Balai. Masalahnya adalah keluh warga etnis Tionghoa terhadap suara toa masjid yang terlalu keras memicu konflik berkembang menjadi kerusuhan massa termasuk perusakan rumah ibadah. Ketegangan antar umat beragama meningkat. Solusi dari permasalahan ini yaitu dialog antar umat beragama untuk membangun saling pengertian dan toleransi, dan pemerintah dan kepolisian mengambil langkah cepat untuk meredam konflik, lalu perbaikan fasilitas ibadah yang rusak untuk pemulihan keadaan, dan yang terakhir edukasi masyarakat tentang pentingnya menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan. Dan saran dari kelompok 1 adalah kita sebagai umat beragama harus saling tahu agama lainnya agar tidak terjadi masalah antar agama. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, menurut hasil diskusi dari kelompok 1, jadi kita mempelajarinya untuk kembali ke bagus dari kelompok 1. Sekarang dari kelompok 2, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2, saya bernama Alif Robian dan baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kasus gereja Jasmine di Bogor pada tahun 2010. Selanjutnya amanat dari teks tersebut, yaitu amanat yang dapat kita ambil dari kasus gereja Jasmine adalah pentingnya menjaga kerukunan antara
antar umat beragama dalam masyarakat yang menyembuh meskipun ada perbedaan keyakinan. Semua pihak diharapkan dapat melakukan dialog, pengertian, dan toleransi untuk menjaga perdamaian. Selain itu, penegakan hukum dan hak asasi manusia harus dihormati oleh semua pihak. Selanjutnya, referensi dalam kehidupan sehari-hari yang diucapkan oleh Refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berhadapan dengan perbedaan baik itu agama, suku, atau pandangan hidup. Refleksi yang bisa diambil adalah bahwa perbedaan tersebut alasan untuk konflik, melainkan kesempatan untuk belajar, memahami dan menghargai satu sama lain. Penting bagi saya untuk selalu bersikap terbuka, sabar, dan berusaha memahami sudut pandang orang lain sehingga harmonis dapat terjaga dalam lingkungan sosial yang beragam. Untuk soal ketiga akan dijawab oleh Haris. Baik, contoh permasalahan konflik toleransi adalah salah satu contoh konflik terkait toleransi yang pernah terjadi adalah kasus penolakan pembangunan rumah ibadah di berbagai daerah di Indonesia seperti masjid, gereja, atau vihara yang seringkali ditentang oleh masyarakat setempat. Konflik ini muncul karena ketidaksetujuan kelompok mayoritas terhadap pembangunan tempat ibadah mayoritas oleh mereka. Solusi untuk mengatasinya yaitu untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan masyarakat perlu mengedepankan agama dan toleransi. Pemerintah harus tegak dalam menegakkan hukum, memberikan izin pembangunan rumah ibadah sesuai dengan peraturan, dan melindungi hak setiap warga negara untuk beribadah. Selain itu, pendidikan tentang toleransi dan beragama harus ditingkatkan di kalangan masyarakat sehingga mereka bisa lebih menerima perbedaan dan hidup berdampingan dengan damai. Baik, begitu saja presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 tentang toleransi pemakaran PJ. Sekarang lanjut saya kita ke kelompok 3. Kelompok 3 silakan perwakilannya untuk mempresentasikan diskusinya. Ada 3 permasalahan konflik toleransi. Yang pertama, tidak sesuai di pembangunan gereja yang tidak memiliki identitas. Yang kedua, ketenagaan kita umat beragama, ketegangan ini memicu tindakan kekerasan seperti pembakaran gereja. Yang ketiga, kurangnya pemahaman dan dialog lintas agama, rusak komunikasi antara komunitas muslim dan Kristen. Ada solusi untuk mengatasi konflik. Di sini ada 4 solusi. Solusi yang pertama adalah dialog lintas agama. Dialog antar umat beragama harus terus dilakukan seperti yang dilakukan setelah konflik. Pemerintah dan kepolisian dapat menjadi fasilitator untuk memastikan diskusi berjalan lancar. Yang kedua, penegakan hukum yang adil. Pemerintah harus memastikan semua rumah ibadah memenuhi peraturan tanpa pandang bulu, serta melindungi hak beragama setiap warga negara. Yang ketiga, pembentukan forum kerukunan antar umat beragama. Forum ini berfungsi untuk membangun hubungan yang harmonis dan menjaga perdamaian. Yang keempat, ada pendidikan toleransi. Pendidikan tentang pentingnya hidup berbeda dalam keberagaman harus dilakukan sejak dini. Refleksi dari masalah ini adalah kita sebagai negara
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk semua kelompok yang sudah berdiskusi, yang sudah mempresentasikannya. Jadi intinya di sini toleransi merupakan suatu saling menghargai, saling menghormati. Jadi jangan sampai kita merenggang hubungan silaturahmi dengan umat, walaupun itu dengan ras, agama, suku, dan lain-lain, itu tetap kita masih bisa saling bersilaturahmi ya. Jadi jangan saling mengganggu. Kalau orang lain tidak mengganggu, kita jangan mengganggu. Apalagi hari tadi ada yang membakar gereja, membakar hal itu tidak dibenarkan juga dalam ajaran Islam kita ya. Jadi tidak bisa ditoleransi. Ya. Kalau bisa tidak bisa dimaafkan kalau misalkan ada yang berani-berani, apalagi mengatasnamakan Islam. Allahu Akbar, maaf, boleh juga tidak dibenarkan dalam Islam. Itu aja. Ada lagi yang sebelum ditutup ada yang mau bertanya? Cukup mengerti? Mengerti. Kalau sudah mengerti, sebelumnya ucapkan terima kasih untuk minggu depan. Coba kalian di rumah lagi cari, Bapak kasih tugas ya di rumah, tolong cari beberapa contoh lagi untuk mencari konflik dan cara penyelesaian. Itu aja. Oke, supaya Bapak tutup. Terima kasih. Sebelum ditutup, sebelum pulang kita berdoa dulu. Silakan. Ayo dipimpin doanya. Yeah.